Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Perkara gugatan harta gonogini antara Haji Hilmi sebagai penggugat berhadapan dengan mantan istrinya, Hajah Lailan Hayati selaku tergugat kembali digelar. Dalam persidangan kali ini, Majelis Hakim kembali meminta para kuasa hukum untuk bisa kembali menyatukan keluarga ini agar kada terpecah belah. Karena harta yang disengketakan ini nantinya akan jatuh pada ahli waris atau anak-anak tergugat maupun penggugat. Perkara gugatan harta gonogini antara Haji Helmi sebagai penggugat berhadapan dengan mantan istrinya Hajah Lailan Hayati selaku tergugat kembali digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin tengah hari Rabu 4 September 2024. Persidangan yang diketuai Majelis Hakim Pediawan SHMH dengan didampingi anggotanya Maria SHMH, Wan Rustam Parluhutan SHMH kali ini menghadirkan M. Yasir Yamani, saksi dari tergugat. Saya yang sedang bekerja pada saat di mana sedang bekerja? Di PT Indowijaya. Mana? PT Indowijaya. PT Indowijaya. Itu alamatnya di mana? Ya, Sultan Adam. Sultan Adam, Kelurahan Kecamatan? Kelurahan Sukiumukti, Kecamatan Banjarmasin Utara. Penggugat Haji Helmi dampingi kuasa hukumnya Hasbi SH, sedangkan Hajah Lailan Hayati selaku tergugat didampingi Dr. Junaidi SHMH beserta Yudi Ridarto SH, Wan Siswansa SH MSI MH, Tiara Aprisiliana SHMH, Wan Helda Paramita SH. Nanti jadi tambahan nanti ya nanti. Jadi pada saat itu tanggal merah ya, tanggal 7 itu. Kemudian baru di tanggal 8-nya penandatangan itu. Nah, saya tanya lagi di penegasan tangga. Nah, nggak ada tangga kan, yang nggak ada tangga berarti saksi yang melihat itu kan? Di perjanjian kan memang nggak ada tangga, cuma kan hari itu tanggal 8 gitu Pak. Oh gitu. Yeah. Jadi penegasan yang bilang bahwa saksi pada saat melihat itu belum ada tangga, seperti yang ditunjukkan dalam bukti pihak tergugat. Kalau kita menyampaikan dalam bukti surat pada P1 itu ada tanggalnya tanggal 19. Itu Dalam persidangan kali ini, Majelis Hakim kembali meminta para kuasa hukum untuk bisa kembali menyatukan keluarga ini agar kada terpecah belah karena harta yang disengketakan ini nantinya akan jatuh pada ahli waris atau anak-anak tergugat maupun penggugat. Pecah keluarganya udah kan? Pecah kan? Pecah. Perkara keluarga ini sebenarnya nggak perlu lah sampai keluar. Ya kan? Menurut saya putusannya yang paling benar ya berdamai. Kalau hati putus yang satu lah. Ya kan? Udah disekolahin, dihidupin. Nah, inilah penasihat hukum ini teman-teman. Penegak hukum semua. Ya? Sama kita bosnya penegak hukum. Artinya bukan kalah menang ini. Tapi mengembalikan sesuatu menjadi utuh lagi, menurut saya itu kemenangan yang sebenarnya. Gitu. Coba, jangan malah menjadi kita harus menang, kita harus menang. Nah, tapi kembalikan keluarga bisa utuh. Bayangkan nanti kalau kenapa-kenapa, toh nanti kalau meninggal juga turun ke anaknya kok. Logikanya gitu. Meninggal tuh, mohon maaf ya, kita nggak mendoakan Pak Haji meninggal bukan di Pak Haji, jatuhnya ke Mujahidi juga, jatuhnya ke Laila juga, jatuhnya ke Ivan juga, kan gitu ya, otomatis turun, otomatis Pak, nggak usah khawatir Pak, nggak kemana-mana Pak, tunggu aja Pak, pasti ada, nggak akan lari kemana-mana karena memang ini anak kandung dan hak anak, tapi ini belum kebuka warisnya, ya. Tapi nantilah kita pelajari. Sidang kembali akan dilanjutkan pada 11 September 2024 dengan menghadirkan 2 orang saksi dari tergugat. Ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Silakan diambil ini KTP kami bantu lagi. Bisa pulang. Terima kasih. Sudah selesai Pak. Bisa pulang Pak. Ya. Bagian yang gugat minggu depan masih akan memberikan 1 saksi dan 1 ahli. Ya. Oke. Karena itu kita tunda persidangan pada hari Rabu tanggal 11 jam 9 pagi dengan agenda masih pembuktian dari pihak tergugat. Dengan perintah kepada para pihak terhadir sebagai penasihat yang telah ditetapkan, maka putusan dalam perkara ini dinyatakan selesai sidang. Terima kasih.
Kuasa hukum tergugat, Dr. Junaidi SHMH Waitakuni Prima TV memedahkan sidang kali ini menghadirkan saksi fakta terkait dengan perjanjian ada yang diingkari, artinya kewajiban dari penggugat seharusnya dilaksanakan, yaitu soal pencabutan laporan pidana. Saksi fakta ini pernah pula memberikan keterangan di persidangan perkara pidananya. Saksi juga sudah mengetahui bahwa sebetulnya perjanjian penandatanganan itu dalam keadaan terpaksa. Jadi saksi menerangkan dan menyampaikan kepada persidangan tadi berdasarkan informasi yang didapat dari Ibu Lailan. Seperti itu intinya. Pak, tadi anggota hakim menyarankan agar kedua keluarga seperti apa tuh, Pak? Terima kasih. Saya sendiri secara pribadi sebetulnya sejak awal memang menyarankan itu sebaiknya memang dilakukan perdamaian. Sejak dari awal saya seperti itu. Malah saya sendiri juga sudah beberapa kali ketemu dengan pihak penggugat ya, Haji Hilmi, dan memang berkeinginan ingin minta didamaikan. Tapi kan yang menjadi persoalan kan ada yang menjadi substansi dari masalah ini. Pertama soal sakit hatinya tergugat dalam anak kandung yang kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Nah, kemudian itu yang menjadi awal pemicu kenapa perjanjian ini kemudian tersiok-siok ya, tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Nah, lagi-lagi juga saya sudah menyampaikan, ya sudah bagaimana kalau kita kembali ke ajaran Islam, di mana harta bersama itu sesuai aturan harus dibagi dua. Tetapi lagi-lagi beliau juga mengatakan tidak mau. Nah, ini yang kita tidak bisa memahami beliau. Terakhir, ketika dilakukan mediasi, saya buka saja, ketika di rumah mediasi pun hakim mediator sudah mediasi juga, dan lagi-lagi tidak bisa berdamai karena yang paling ngotot dalam perkara ini adalah dari pihak penggugat. Dari awal malah saya ingin buka saja, sebetulnya juga sampai mediasi saja itu majelis hakim sampai dituduh, bukan majelis hakim, mediator sampai dituduh seakan-akan membela perempuan tergugat. Itu saya sampai seperti itu. Jadi saya pikir persoalannya memang menjadi pelik kalau memang ada tidak kesadaran dari beliau. Padahal beliau kita tahu sebagai orang yang muslim, dia juga salah satu orang yang taktik akbar, harusnya kan paham betul bagaimana cara membagi ajaran Islam. Bukan seperti ini. Ini suka-sukanya beliau. Yang di Depok beliau ambil, yang di Banjarmasin dia bagi dua. Ini ajaran hukum mana yang mau kita pakai? Intinya itu. Dr. Junaidi SHMH berharap hakim bisa memutus proses hukum ini dengan penuh rasa keadilan, terutama bagi tergugat, bahkan berharap seandainya laporan pidana tersebut betul-betul dilakukan, tentunya kereda permasalahan ini. Pasti saya berharap hakim bisa memutus dengan rasa keadilan ya, dan kita ingin proses hukum ini juga bisa memberikan keadilan buat klien kami. Intinya itu yang kami harapkan. Kami dari awal sebetulnya, klien saya juga berharap seandainya betul-betul kemarin pencabutan laporan pidana itu dilakukan, mungkin tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuma hanya karena ini membela anak kandung, dan begitu pula anak kandung membela orang tuanya, di mana sertifikat itu sebetulnya dititipkan, bukan dijual. Tapi tiba-tiba orang tua kemudian melaporkan bahwa itu sebagai suatu bentuk penggelapan. Itu yang kami sayangkan dari awal. Dan tidak dicabut lagi. Padahal itu kan deliknya delik aduan. Jelas delik aduan, artinya kalau mau dicabut kapan saja bisa. Tetapi kenapa tidak dicabut? Itu yang menjadi alasan dasar kami. Sehingga klien saya bersikap sudah kita kembalikan saja aturan kepada aturan sebagaimana aturan yang sudah ditentukan dalam Islam.